Wasit penuh kontroversi hingga hampir membuat Persib Bandung kalah semenjak Barito Putra. Kejanggalan wasit Gideon Dapaherang pada laga Persib kontra Barito Putra memantik reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia. Ya, Persib Bandung gagal menang dalam laga pekan ke-32 Liga 1 bersua Barito Putra di Stadion GBLA pada Jumat malam tadi. Maung Bandung ditahan imbang 1-1. Gol-gol di laga ini dicetak oleh Jaime Moreno pada menit ke-47 untuk Barito Putra. Kemudian gol bunuh diri yang tidak terduga pada menit akhir babak kedua yang dilakukan Yuswanto Aditya untuk Persib Bandung. Laga berjalan syarat emosi, keputusan wasit pun menjadi sorotan tajam netizen. Di awal laga sebagai penghormatan, para pemain Barito Putra memberikan guard of honor untuk para pemain Persib Bandung yang baru saja memastikan gelar juara saat memasuki lapangan. Ketika laga dimulai, Persib Bandung langsung mencoba mengendalikan permainan. Persib mendapatkan peluang pertama melalui Gervan Kastener pada menit kedua setelah mendapatkan sodoran bola dari Beckham Putra Nugraha. Namun dia gagal menjangkau bola di depan gawang Barito Putra. Peluang Persib Bandung pada laga kali ini terbilang cukup banyak. Namun sayang kurang klinisnya penyelesaian akhir membuat skuad Maung Bandung hampir dipermalukan oleh Barito Putra di hadapan puluhan ribu supporternya tadi malam. Sepanjang babak kedua, Persib Bandung terus dinaungi kebuntuan dalam menyerang. Mereka dibuat bingung oleh ketatnya lini pertahanan Barito Putra. Situasi ini diperparah dengan kartu merah yang diterima oleh Edo Febriansyah. Bermain dengan 10 orang membuat Persib Bandung semakin kesulitan. Namun di sisa waktu babak kedua, mereka masih berupaya untuk mencetak gol. Jelang babak kedua tuntas, situasi pun memanas. Semua berawal dari tackle keras pemain Barito Putra kepada Febri Haryadi. Wasit pertandingan, Gideon Dapaherang, hanya memberikan kartu kuning kepada Murilo usai melakukan tackle horor dari posisi belakang kaki Febri Haryadi. Hal itu membuat beberapa pemain Persib Bandung naik pitam. Hen, Beckham Putra, dan Kakang Rudianto terpancing emosi. Tidak hanya pemain yang berada di lapangan yang terpancing atas keputusan tidak masuk akal wasit itu. Bojan Hoda juga terlihat meledak-ledak di pinggir lapangan dengan memprotes keputusan tidak masuk akal wasit. Yang lebih anehnya lagi, di tampilan layar tertulis checking VAR. Namun sang wasit utama tidak merespon cek VAR tersebut dan pada akhirnya hanya mengganjar kartu kuning kepada Murilo. Tapi VAR-nya nggak jadi dicek. Ini cukup menarik memang bagaimana keputusan yang terjadi ya. Iya, biasanya karena memang kan ada ini keputusan dari checking VAR, tapi ternyata wasit tidak mengambil keputusan. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi para netizen. Beruntung, benar-benar beruntung saat wasit hendak meniupuli tanda berakhirnya laga di babak kedua. Kesalahan fatal dilakukan oleh pemain Barito Putra. Semua berawal dari sepakan Franka. Alih-alih menghalau sepakan keluar, Yuswanto Aditya justru melakukan gol bunuh diri dan mengubah skor menjadi imbang 1-1. Usai laga tersebut, para bobotoh membanjiri kolom komentar di sosial media Instagram Persib Bandung hingga PSSI untuk mengevaluasi kinerja wasit Gideon Dapaherang. Bobotoh berharap Erick Thohir segera turun tangan jika benar ada kejanggalan dalam keputusan yang dilakukan oleh pengadil di lapangan pada laga tadi malam. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa keuangan negara tidak boleh digunakan untuk yang berkaitan dengan Persib Bandung. Diketahui Persib Bandung kembali menjadi kampion Liga 1 Indonesia pada musim kompetisi 2024-2025 ini. Namun Deddy Mulyadi menegaskan pemerintah Provinsi Jabar tidak akan memberikan bonus terhadap prestasi yang dicapai klub kebanggaan warga Jawa Barat ini. Deddy mengatakan Persib Bandung merupakan klub profesional. Alasan utamanya, anggaran negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan Persib Bandung. Selain itu, Deddy juga berpesan agar Persib Bandung tidak boleh dibawa ke ranah politik. Sebelumnya Deddy Mulyadi memastikan acara penyambutan untuk penggawa Persib Bandung tersebut akan dilakukan setelah Mark Anthony Cook dan kawan-kawan menyelesaikan seluruh pertandingan Liga 1. Dia sangat gembira atas keberhasilan tim sepak bola kebanggaan masyarakat Jabar tersebut atas gelar back-to-back juara Liga 1. Namun Gubernur Jabar menghimbau bobotoh untuk tidak merayakan kemenangan ini secara berlebihan. Maung Bandung kembali mengaum di kancah Asia. Usai memastikan gelar juara Liga 1 musim ini, Persib Bandung dipastikan tampil kembali di kompetisi antar klub Asia untuk musim depan. AFC memberikan hadiah berupa slot kepada Persib Bandung untuk berlaga di AFC Champions League 2 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjuarai Liga 1. Dominasi Persib Bandung di Liga 1 musim ini tidak terbantahkan. Hingga pekan ke-32, skuad asuhan Bojan Hodak telah mengumpulkan 65 poin, unggul jauh dari para pesaing seperti Dewa United
hingga Persebaya Surabaya. Keberhasilan ini menjadi kunci utama kelolosan ke pentas Asia. Dalam regulasi terbaru AFC, slot ke AFC Champions League 2 diberikan kepada juara liga sebagai pemenuhan sporting merit alias prestasi olahraga murni. Selain keunggulan di atas lapangan, Persib Bandung juga sebelumnya telah memenuhi syarat professional merit, yakni lisensi klub profesional dari AFC. PT Liga Indonesia baru secara resmi mengumumkan bahwa Persib Bandung lolos verifikasi lisensi AFC. Ini membuktikan bahwa klub asal Bandung tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga rapi dalam tata kelola. Beberapa aspek yang dinilai AFC dalam proses lisensi meliputi infrastruktur stadion, administrasi dan personel klub, legalitas dan badan hukum, hingga stabilitas keuangan. Persib Bandung sebenarnya juga tampil di AFC Champions League 2 pada musim lalu. Sayangnya kiprah mereka terhenti di fase grup, berada di grup F bersama Lion City Salers, 4FC, dan juga Zhejiang FC. Persib Bandung hanya mampu meraih 5 poin dari 5 laga. Hasil dari 1 kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Namun kegagalan itu tampaknya menjadi pelajaran berharga. Dengan skuad yang bisa menjadi lebih matang pada musim depan, Mark Locke tentu ingin membuktikan bahwa mereka bisa berbicara lebih di pentas Asia musim depan. Terlebih sudah mampu back-to-back juara Liga 1. Sementara itu Indonesia hanya mendapatkan 2 slot untuk kompetisi antar klub Asia musim depan. Selain slot milik Persib Bandung, 1 tempat lainnya tersedia untuk tim yang finish sebagai runner-up Liga 1 dan akan berlaga di AFC Challenge League lewat jalur playoff. Persaingan untuk posisi kedua masih terbuka lebar dengan 8 tim bersengketa, yakni Persebaya Surabaya, Dewa United, Malut United, Borneo FC, PSPS Bia, Bali United, Persija Jakarta hingga Arema FC. Siapapun yang finish di posisi tersebut akan menemani Persib Bandung mewakili Indonesia di kancah Asia. Meski menjalani musim yang panjang dan penuh tekanan, Nick Kuipers tetap konsisten tampil di lini belakang Persib Bandung tanpa mengalami cedera serius. Bek asal Belanda itu mengakui bahwa keberuntungannya tidak lepas dari kerja tim, termasuk peran vital Miro Patrick sebagai pelatih fisik. Namun ia tidak menampik pentingnya kontribusi Miro Patrick dalam menjaga kebugaran tim. Miro sendiri sempat mendapatkan sorotan dari sebagian kecil bobotoh, terutama ketika Persib Bandung mengalami rentetan cedera pemain di tengah musim. Namun kenyataannya cedera-cedera tersebut seluruhnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi lapangan yang buruk, benturan fisik, atau tackle keras dari lawan. Tidak ada satupun yang disebabkan oleh program latihan di bawah arahan Miro. Peningkatan fisik pemain Persib Bandung terlihat signifikan dalam 2 musim terakhir. Intensitas bermain tetap tinggi, bahkan ketika memasuki pekan-pekan akhir musim. Hal ini membuktikan pendekatan fisik yang dilakukan Miro Patrick berdampak nyata. Sejujurnya tidak ada kuncinya. Saya rasa, saya hanya mencoba menikmati pertandingan dan berusaha untuk tidak cedera. Saya juga menilai Miro bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, jadi dia membuat kami bugar. Pada akhirnya semua bersama-sama. Dari kepingan kecil menjadi besar. Karena bersama, saya juga beruntung fit sepanjang musim. Saya bersyukur akan hal ini, kata Nick Kuipers. Nick Kuipers telah menjadi benteng utama Persib Bandung sejak putaran kedua di kompetisi Liga 1 musim 2019. Dalam perjalanannya, ia tidak pernah benar-benar memiliki tandem tetap. Setiap musim, duetnya selalu berubah. Mulai dari Ahmad Jufrianto, Victor Igbonevo, Rahmat Irianto, Alberto Rodriguez Martin, hingga Gustavo Franca di musim ini. Bahkan dalam satu musim perubahan tandem bisa terjadi berkali-kali. Namun satu hal yang tetap terjaga selama 6 musim tersebut, konsistensi Nick Kuipers di jantung pertahanan. Menanggapi hal itu, Nick Kuipers menyebut komunikasi dan pemahaman satu sama lain sebagai kunci. Ia mencontohkan bagaimana pemahaman itu dibangun secara intens, tidak hanya ketika latihan, tetapi juga dalam menganalisis berbagai kemungkinan situasi di pertandingan secara mendetil. Musim 2019 menggantikan Bojan Maisi, ia langsung dipasangkan dengan Jupe. Musim-musim berikutnya giliran Victor Igbonevo menjadi partner utamanya. Di musim 2022, ia sempat bermain bersama Rahmat Irianto di bawah pelatih Robert Rene Albert. Namun sejak kedatangan Luis Mia di sepertiga musim, skema berubah menjadi 3 back. Rahmat Irianto, Nick Kuipers, Daisuke Sato, atau terkadang dengan Jupe, Igbonevo dan juga Kakang Rudianto. Meskipun formasi berubah drastis, performa Nick Kuipers tetap terjaga. Musim lalu, ia membentuk duet kokoh bersama Alberto. Meski sempat bersih tegang di awal musim karena Luis Mia, kini di musim 2024-2025,
ia lebih sering berpasangan dengan Gustavo Franca, bek asal Brazil yang juga di awal-awal memerlukan proses adaptasi. Begini, siapapun tandemnya, jika komunikasi dilakukan secara intens dan terbuka, maka semua bisa diatasi. Saya rasa kuncinya feeling bersama pemain lain, karena kami berlatih bersama setiap harinya, sering berbicara satu sama lain, membahas setiap situasi. Menurut saya, kami sudah melakukannya dengan baik sejak awal musim, dan karena itu, seiring berjalannya waktu, bisa semakin mengenal apa yang diharapkan satu sama lain dan menyelesaikan masalah bersama. Tentu ini juga harus dilakukan bersama anggota tim yang lain. Tetapi jika bicara dengan dua bek tengah dan penjaga gawang, jika bisa menyelesaikan masalah, itu akan membuat kami lebih kuat. Dan ini yang saya lakukan, kata Nick Kuipers.